Talha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Al-haditsus sadisu wa thalathun. An Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Yaqulu dawu sapa sahabat Talha. Ja'a wastaqqa rajulun sapa wong lanang. Rajulun sapa wong lanang min ahli Najdin, saking ahli Najd. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thairur ra'si, kang dawul-dawul rambute, mutafarriqun sya'ruhu, dawul-dawul rambute. Nasma'u krungu sapa kita para sahabat, dawiya sautihi, dawiya. Nanti anak wedok jenengan dawiya, apik ta. Dawiya sautihi ing bantere suarane rajul. Ya dawiya ya iso ngono utawa iso apa ya endahe. Tapi kan di sini yang dimaksud adalah banter. Wong lanang kok merdu ya lanang model apa ya? Ora nek iku kan merdu enak, merdu maksudnya lenjeh. Apa jenenge Thailand apa jenenge? Lidu boy, senengane cupong. Di ana wonge. Lu lara kan. Iso lara bareng ta etok-etok lara ta tenan iki. Paling pengen mulai. Ta iku atake main PS. Situ. Sias main PS. Pon teko dereng. Nah, iya paling main PS yo. Dawi ya sauti ing bandere suarane rajul. Wala nafqah lan boten faham sapa kita sahabat. Wala nafqahu lan boten paham, ora paham sapa kita sahabat ma ing barang yaqulu kang ngucap sapa rajul ing ma. Hatta dana, sehingga dadi cedhak memparek. Hatta dana sehingga dadi parek sapa rajul. Faida, gini sampean faidan apa faida? Tanpa tanwin ya. Faida mongko dumadaan huwa utawi rajul yas'alu, iku takon sapa rajul anil islami, tentang agama Islam. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu sholawatin ay al islamu tegese utawi Islam, khamsu sholawatin iku salat 5 waktu. Salat fardu niku. Fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan sewengi. Faqala mongko matur sapa rajul, hal ana ta alayya, iku wajib ing atase ingsun. Alayya iku wajib ing atase ingsun, apa sing wajib ghairuha utawi liyane sholawat. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, la ora illa anta tawwa. Gini sampean tatawwa napa tatawwa? Di cetakno nganune. Napa i'rabe? Illa anta tawwa, kejaba yen to ngibadah sunnah sapa sira. Terus qala mongko dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu Ramadhana, lan nomor lorone siyamu Ramadan, poso wulan Ramadan.
Sindik mau al-islamu al-awalu mungkin gitu ya. Al-awalu utawi kang pertama, al apa mau khamsu sholawatin. Asani utawi kang kaping 2 takdire ngono. Wasyamu ramadhana lan utawi kang nomor 2 poso iku poso wulan Ramadan. Kala mongko matur sapa rajul hal ana ta alayya iku wajib ing atase ingsun ghairuhu apa liyane siyam. Kala kira usah tak jawab ya. Sing kedua tatawwa napa tatawwa? Sukun. Sing A, fathah juga. Punya saya yang pertama, makanya tak takono, sing pertama iku pakai apa dicetakno i'rabe tatawwa, sing kedua iki illa antatawwa. Mungkin ya hikayah ra i'rab hikayah. Ora tapi ra usah tak maknani. Qala la illa antatawwa. Qala mongko matur sapa rawi. Rawi ndok kene sinten wau? Talha. Wa dzakara lan nyebutake lahu kedue rajul. Lahu kedue rajul sinten sing nyebutake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyebutake ing apa? Az-zakata ing zakat. Kala mongko matur sapa jenenge mau rajul hal ana ta alayya iku wajib ing atase kula ghairuha apa utawi liyane zakat. Terus dawuh Kanjeng Nabi qala la illa antatawwa. Qala mongko ngucap sapa rawi alias Talha. Fa adbara mongko mundur. Mundur ar-rajulu sapa wong lanang mau. Padahal di awan muni rajulun pakai nakirah, sing kedua pakai ma'rifat karena yang dimaksud satu orang. Wa huwa hale utawi rajul yaqulu iku ngucap sapa rajul wallahi demi Allah. La azidu boten nambahi sinten kula. La azidu boten nambahi sinten kula. Ala hadza ing atase iki sing disebutke Kanjeng Nabi. Ala hadza ing atase iki kabeh mau. Salat, poso kalih apa mau sing terakhir? Zakat. Wala angkusu lan ora bakal ngurangi sinten kula. Qala mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aflaha bejo sapa rajul. Aflaha bejo sapa rajul in shadaqa. Lamun jujur sapa rajul. Ya Allah. Mugi-mugi insyaallah awak dhewe termasuk orang yang penuh bisa melaksanakan kewajiban agama Islam. Jadi hadis yang selanjutnya kemarin terakhir hadis tentang apa ya? Hadis tentang menjadikan ayat al-yauma akmaltu lakum di nakum. Turunnya ayat tersebut menjadi apa? Hari raya. Alias kita itu dengan apa ya namanya? Dengan simbol-simbol agama itu kita harus bangga dan harus bahagia. Makanya tak elingno meneh besok nek pas riyaya Idul napa? Adha kita tuh bahagianya double. Tidak hanya sekedar seperti Idul Fitri tapi lebih bahagia karena kita memeluk agama yang diridhoi oleh Gusti Allah. Kapan Gusti Allah ngendikan ridho? Yaitu ketika hari Arafah sorenya, berarti malam Idul Adha. Seneng melu seneng wong Gusti Allah ridho berarti seneng ya. Bahasa ridho niku napa nggih? Kalau saya artikan secara kasar atau secara kasar nggih, ridho itu adalah kondisi yang dimana seseorang tidak akan marah ketika kita salah. Ya. Ridho itu koyo ngono iku. Sahabat itu salah-salah sahabat. Sak tukaran-tukarane sahabat, sak pecok-pecokane sahabat tetap mlebu swarga. Ya ngono niku. Kaya Allah paham nggih, kesayangan. Nah, bocah nek wis anak kesayangan iku wis temenan iku. Dadi pairen karo dulur-dulure. Ya. Paham ta sampean? Ono di dalam keluarga, kamu ada 1, 2, 3, 4 anaknya piro dong? 12 bocah misalnya. Pasti ada yang satu yang agak dikasih sayangi. Terlalu pilih kasih.
Maka ketika sudah dipilih kasih seperti itu, ya akhirnya los, mau nakal pun dibelo, ya kayak gitu ya. Tapi kita bukan ke situ arahnya. Kita tuh arahnya pengen dapat ridho, tapi nggak usah nakal-nakal gitu loh maksudnya. Tapi kalaupun nakal itu tetap nopo disenengi kali Gusti Allah. Lah kok iso Gusti Allah seneng dengan kita beragama Islam? Iya, kita tuh agama Islam agama yang diridhoi. Makanya wong Yahudi Nasrani ora seneng awake dhewe mlebu agama Islam. Karena agama mereka gak diridhoi. Cara beragama mereka tidak diridhoi. Makna selawase wong Yahudi Nasrani cari terus celah bagaimana menghancurkan kita dari dalam kan gitu kan. Makanya dieling-eling setiap Idul Adha nanti itu rasa bodoh kita, rasa hari raya itu tuh harus besar. Harus besar. Wong Gusti Allah ndawakno bodone ngasih ditambahi injury time 3 hari ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. 4 hari ini haram untuk puasa. Nah, awak dhewe sesuk bodo Idul Fitri haramnya cuma sehari ya. Hari kedua, hari ketiga sampai ketemu besok posona ya monggo poso ya. Kejaba 4 hari daripada Idul Adha pun. Alias kita tuh diajari sama Imam Bukhari bangga ngono lho, seneng alhamdulillah awak dhewe menjadi orang yang memeluk agama yang disayangi Gusti Allah, disenangi Gusti Allah. Lah, lalu kemudian Imam Bukhari memberikan satu hadis yaitu yang bisa kita tangkap adalah bahwasanya beragama Islam itu ada minimalnya. Paling minim itu apa kan gitu kan? Paling minimal orang dikatakan beragama Islam itu bagaimana? Kalau kemarin itu kita dituntut untuk bahagia dengan beragama Islam, maka minimalnya agama Islam itu seperti apa? Lah ini hadisnya. Diriwayatkan dari Thalhah ibn Ubaidillah Al-Qurashi At-Taimi dan sahabat Thalhah termasuk salah satu al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijanji mlebu swarga. Enak ya? Kok enak ya untuk tiket dhisik ngono. Kok Kanjeng Nabi kok murah-murah lengeke 10 tok. Ora diperbanyak ngono. Iku tukune pira? Tukune pira? Ya tukune karo nyawa, tukune tokrok bondo ya. Ya mereka ini orang-orang yang berhak untuk menjadi orang yang mendapatkan tiket mlebu swarga langsung tanpa hisab, tanpa pertakonan. Sing takon iki malaikate sing dikuaplok. Goblok sertif asyara mubasarin bil jannah kok isih mbok takoni. Nggih. Ya. Ya koyo dene malaikat Israel ya. Malaikat Israel koyo gregetno. Ta gitu dek iku. Dek iku angger dal-dal ya njabuti nyawane wong dal-dal. Muga-muga sih melu ngaji wong iki. Rungokno Israel. Dadi matane ra tau melu ngaji. Dadi wong-wong malaikat Israel iku ra tau melu ngaji nek nyabuti nyawa ki sak karepe dhewe. Jarene si SOP-ne wis alon nek karo wong mukmin ya. Tapi Kanjeng Nabi dhewe ngrasakno napa? Sakit kan ketika ditarik jabut nyawane sakit dan malah bantai. Lho niki jenengan wis tak wae diskon niki Kanjeng Nabi rasane wis kacek adoh daripada sing liya-liyane. Wah, ngono besok mangke ning ngene akhir zaman ketika dia sudah menuntaskan tugasnya menjabut nyawa daripada semua makhluk hidup, Gusti Allah takon, wis tugasmu selesai. Iki guru-guru dek ngaji, nek ngaji atau RT. Sekali lagi ora ngaji, berarti goblok deh. Malaikat Israel ditakoni kami Gusti Allah, gimana sudah semuanya kamu cabut semua nyawa yang ada di makhluk yang ada di bumi, di langit dan bumi? Sudah ya Allah. Jibril sampun. Ana sing keri, sinten tak golekane. Ana, deloki tak deloki. Sinten makane, sinten niki sing dereng kula jabat, kowe dhewe iku ora. Digono karo Gusti Allah. Kowe iku durung dijabut. Ha terus pripun? Jabut dhewe. Jabut dhewe ngono. Bareng ndek jajal jabut awake dhewe nyawa dhewe. Ngrasakno lara. Gusti ternyata rasane kaya ngene jabut nyawa. Ngerti ngono biyen wong-wong iman tak jabut kalon alon-alon. Guru-guru rak ngaji mesti. Goib kelayapan golek nyawa. Pun wis pokoke sampean awak dhewe kudu ngaji. Tapi tenang wae, wong muslim, wong iman niku mangke senaosa napa dijabut nyawane sakit, tapi di dalam kitab Limada kemarin diterangkan, ora
lorone ora sepiro karo nikmat sing dingeti. Jadi orang mukmin itu kebanyakan meninggal dalam keadaan yang menyenangkan. Bukan menyenangkan bukan menyenangkan bagi keluarga yang ditinggal enggak. Jadi intinya wajahku terlihat terlihat senyum ya, wajahnya terlihat cerah. Ojo mbok gawe ya. Enggak bisa dibuat-buat itu. Auranya tuh orang mukmin yang meninggal dengan baik itu pasti kelihatan dan meninggalnya pasti tartib gitu loh. Urut sing kode kemudian dan lain akhirnya meninggal. Seperti abahnya Mas Alawi itu ternyata kemarin sudah dipamit sama keluarga. Jadi durung bodo wes pamitan. Bahkan Omawi itu sampai ngimpi katanya nopo jenenge selangku copot ngimpi. Kan itu selangan abahnya Mas Alawi. Selangku copot. Terus dalune kambudut. Itu mati yang tartib. Mati yang tartib. Jadi kemudian tadi dikatakan keluarga ini syahadah keluarganya atau kesaksian keluarganya kalau jenazahnya itu yang awalnya bibirnya mengo itu sampai bisa mesem dhewe, sampai iso mesem dhewe. Nah ini ya tondo muga-muga beliau itu menjadi orang bagus. Ya aja mbok prekno, kok iso? Mosok pakane Mas Alawi ngono, aja muni ngono wis mati wis apik iku. Kowe sing urung jelas matine iki. Ya, aja itu. Nah itu bagus. Tanda-tanda orang meninggal itu bagus. Jadi mati iku lara, jan lara temenan. Jangan loro teman, lah Kanjeng Nabi kok sambat? Kan gitu kan mungkin pertanyaannya. Kanjeng Nabi kok sambat? Karena yang dipikirno awak-awak dhewe. Makanya sing ding waduh umatku iki kuat pora ngono lho pikirane Kanjeng Nabi. Jadi mesti ngerasake sakit. Beda kalau orang mukmin. Orang mukmin itu meninggalnya dia merasakan sakit tapi tidak seberapa dengan nikmatnya memandang pahala yang akan dia dapatkan. Wah, dia sudah merasa ini di alam barzakh saya akan mendapatkan kenikmatan. Mangke ning akhirat panggonanku ning swarga, omahku kaya ngono, ana widodarine, wah, iku swargaku. Ngono lho. Jadi lorone karo ganjarane luweh nikmat ganjarane. Wis padha kaya ngene lah sampean. Dicuwiwel sak banter-bantere karo yayangmu, iku krasa ora tahu ya, sakit tapi kan seneng. Lah, astagfirullahaladzim. Kan ngoten, kaya ngono lah, kaya ngono. Wis tekan iki mau. Nggih, lalu kemudian kembali lagi ke hadis. Bahwasanya sahabat Thalhah bin Ubaidillah dengan beberapa sahabat lainnya itu tiba-tiba ada orang, ja'a rajulun min ahli Najdin. Ada seseorang yang datang dari ahli Najd. Kita harus tahu ahli Najd apakah benar-benar dia dari Najd. Kalau Najd sekarang itu bukan seperti Najd yang di dalam hadis. Kalau Najd sekarang di Saudi itu ada daerah Najd namanya. Tapi bukan Najd yang dimaksud di dalam hadis. Di sini disebutkan di dalam kitab Al-Ubab, martafa'a min Tihamah ila ardil Iraq. Semua daerah yang datang dari arah Tihamah lurus terus ke Irak, itu semuanya dianggap Najd. Gampangannya tempat asing, paham ya? Orang yang datang dari arah sana itu namanya orang asing, paham? Nah, makanya di sini ahli Najd itu adalah ibarat atau ungkapan untuk mengidentifikasikan seseorang yang belum diketahui identitasnya. Jadi ini warga negara asing, paham ya? Ahli Najd alias warga negara asing. Tahunya itu orang asing bagaimana? Tha'irur roksi. Rambutnya dawul-dawul. Saking jauhnya perjalanan. Karena dari Tihamah atau dari Mekah ke Irak itu memang dulu adalah gurun pasir. Nggak ada apa-apa. Ini orang pasti datang dari jauh. Ketara rambutnya dawul-dawul. Ana wong lelungan kok rambutnya rak dawul-dawul. Utawa raine rak lusuh. Itu berarti rak lunga. Itu berarti mong napa jenenge? Wong dolan sedelo ya. Kondi, wah kula saking Jakarta, penak Apple, ra ono. Oh, saka Jakarta ring Kudus kok muni penak Apple kondi. Ku kesel jenenge, harusnya kesel. Makanya atharus safar atau bekas-bekas orang kelihatan dari perjalanan jauh itu kelihatan. Mesti akeh ngantuke, akeh keselean gitu. Wong kok perjalanan ado kok ijek giras iku dolan ring ndi kira-kira apa ning ngene jero mobil turu wae. Tapi sak turu-turune wong perjalanan niku kesel kok. Setahu saya loh ya, ampun nek sampean nek pencilaan ya wallah alam. Beda meneh. Oke, mungkin sih Mas Zidan kemarin 9 jam di pesawat ya kok rasa kesel. Ayo padha wae.
Sama, tetap ada atharus safar. Sama, kalau orang dulu kelihatan dia dari perjalanan jauh itu dilihat dari rambutnya. Rambutnya daul. Soalnya orang adus, mboten keramas. Lalu orang ini dari kejauhan nasma'u dawi ya sautihi. Kita dengar suaranya dari kejauhan. Wander, tapi gak kerungu, kayak menggema, paham ya? Makanya dawi ya sautihi, pantulan suara. Ngoten maksudnya. Iki wong iki kadohan gembor lapor kan. Lapor. Wala nafqah, kita enggak paham hatta la nafqahu ma yaqul hatta dana. Nah, kita enggak paham dia gembar-gembor kok kadohan ngomong-ngomong gremeng tah lapo kae. Ternyata ketika sudah deket dia mau nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah mal Islam?" Yang Nabi Islam itu hakikatnya apa? Gitu. Oh berarti kok kadohan wis takon. Paham ora? Ono gebor-gebor tapi rak mudeng ngono ora? Ngono ora. Lah sama. Ternyata semakin dekat dia nanya mal Islam. Islam itu apa? Lah ini berarti menandakan kalau orang ini kurang toto. Memang kurang toto. Wong takon kok kaduhan niku lho. Emangnya teleponan kan mboten. Maka sebenarnya ini adalah menunjukkan bahwasanya orang ini memang belum tertata akhlaknya. Kelihatan dari cara bertanya aja dari kejauhan. Tapi bisa jadi dimaknai saka kadohan ndek rumangsa ketemu Kanjeng Nabi, saking senenge takon kok kadohan. Takon saka kadohan, "Woi, Kanjeng Nabi." Kanjeng Nabi tangklut. Wong-wong do lapo kae bengak ra sedo kan ngoten. Nggih, sampai akhirnya ketika dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya anil Islam, dia bertanya tentang Islam. Maka dijawab sama Kanjeng Nabi, khamsu sholawatin fil yaumil walailah. Islam itu ya gampang, kamu menjalankan sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa gak nyebut syahadat? Ya, Islam kan antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah in tuqima shalah wa tu'tiz zakah. Ya, wa tasuma ramadan wa hajjil bait. Yang kan, tapi di sini kenapa enggak ada apa tadi? Syahadat. Di sini dijelaskan di dalam di dalam syarahnya. Wa innama lam yadhkur lahu asy-syahadah li'annahu alima annahu ya'lamuha. Kanjeng Nabi tidak menuturkan tentang syahadat karena Kanjeng Nabi tahu bahwasanya orang itu tidak akan tanya tentang Islam kecuali dia sudah bersyahadat terlebih dahulu. Nah, ngono lho. Ana wong takon ora kenal ra apa kok ujug-ujug takon tentang Islam, berarti wong iku wis masuk Islam, berarti nggak perlu diajari syahadat. Atau yang kedua, Kanjeng Nabi tidak menuturkan tentang syahadat karena yang ditanyakan orang ini adalah prakteknya orang yang sudah bersyahadat itu apa aja yang harus dilakukan. Bersyahadat niku tugas kula nopo sebagai muslim, intinya niku ngono. Makanya ditakon anil Islam. Islam niku nopo alias setelah kula pun syahadat ya Rasulullah, tugas kula nopo malih gitu. Atau yang ketiga, ini yang paling jauh, ini tidak disebutkan sama rawi, tapi sebenarnya di dalam cerita Kanjeng Nabi menyebutkan tentang syahadat. Lah kenapa tidak disebutkan sama rawi? Ya wis cetha wong Islam niku ya diarani Islam saka syahadate gitu loh. Wah, makanya tidak usah disebutkan karena sudah masyhur. Mosok wong Islam leren takon syaratnya Islam ku apa? Ya tetap syahadat itu syaratnya. Makanya tidak perlu disebutkan. Itu salah satu alasan-alasan yang diungkapkan kenapa di sini di dalam hadis tidak ada redaksi ajaran tentang syahadat. Lalu kemudian setelah Kanjeng Nabi ngendikan kamu yang wajib atas kamu setelah syahadat adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Orang ini terus nanya sama Rasulullah, hal alayya ghairuha, apakah selain itu saya masih kewajiban sholat yang lain? Ada sholat yang lain yang wajib tidak ya Rasulullah? Lah, tidak, illa antatawwa atau antatawwa. Enggak, tidak ada lagi yang wajib kecuali kamu sholat yang sunnah gitu. Makanya di sini wong Islam kok sudah jelas. Oh, sholatnya sing wajib iki mong sholat 5 waktu. Dene mewajibkan diri, wah monggo. Maksudnya gitu loh. Dene pengen nambahi meneh, monggo itu luweh apik. Lalu kemudian Kanjeng Nabi mengatakan lagi pada dzakara lahu sallallahu alaihi wasallam az-zakah.
Setelah sholat itu ada kewajiban lain, yaitu yang namanya zakat. Ditanya lagi Rasulullah, hal alayya ghairuha? Apakah selain zakat ada zakat yang wajib saya tunaikan lagi ya Rasulullah? La, tidak, illa antatawwa, kecuali kamu mau sedekah. Makanya di sini di dalam masalah sholat dan ibadah sunnah, nah, sunnah itu banyak sekali macamnya. Pernah Kanjeng Nabi itu seringkali puasa, tapi bukan puasa wajib. Kok poso goro-goro ora ana pakanan ngono wae. Poso goro-goro ora ana tempe kering ora ana. Poso goro-goro ora dimasakno ngono tok terus akhirnya poso. Itu namanya antatawwa salah satunya. Bahkan suatu saat di dalam Musnad Imam Ahmad, Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah ngatur. Sayyidah Aisyah itu cerita, asbahtu ana wa Hafsah shaimataini. Suatu saat ketika pagi-pagi aku sama Hafsah istrinya Kanjeng Nabi itu puasa. Tapi kemudian fa'uhdi itu lana syatun fa'akalna. Kemudian tiba-tiba tengah-tengah puasa ada sahabat yang kirim kambing. Wait ya. Ana wong kirim ingkung. Ingkungnya lupa kambing. Lalu kemudian fadakhala alainan Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi masuk kepada kita. Terus kita matur sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada kambing nih, tapi kita puasa. Diapakan ini? Jawabnya unik. Sauman yauman makanahu. Poso liya dina leh kena. Pangan. Ana bancaan pangan. Berarti ini termasuk poso-poso sing sunnah, alias kamu tuh kalau sudah sunnah, tengah-tengah sunnah ada sesuatu nikmat yang lain, ya nikmati saja gitu loh. Apa mau terimane ndek wingi apa poso Rejeb. Ayo, itu dalil saya kemarin ya. Dalil saya kemarin konco-konco tekan pusala esok-esok era terus aku ora ngerti nek sampean do poso kemarin itu. Tapi alhamdulillah poso liya dina ya kena, tapi kan ora poso. Wis padha pokoke intine iku sunnah ngono lho. Makane sauman yauman makana. Lah poso liya dina leh kena. Yuk mangan ngono. Masyaallah, semudah itu. Namanya tatawuk ya seperti itu. Ndak ada keterikatan lebih, kecuali poso sunnah, ibadah sunnah sing mbok niati nadar misale. Nah iku ya wajib dilakoni. Tapi kan ini kan ndak. Unik ono Sayyidah Hafsah, Kanjeng Nabi sama Sayyidah Aisyah puasa, ada sahabat ngeteri bancaan rupa kambing, terus matur jeneng Nabi ki nek kesoren sithik mambu. Kasarane kan ngono. Lho kan gak ada kulkas, gak ada memanggangan gitu kan. Iki mestine ki mambu, iki diapakno nek disedekahno kok eman, tapi nek ra disedekahno kira-kira mambu. Sauman yauman makanah, poso liya dina, ya mangan. Mantap kan Nabi, keren. Makanya sampai nek batalno poso sunah iku niate koyo ngene. Sauman yauman makanah, poso liya dina leh kena. Lalu kemudian hal alayya ghairuha, apakah saya ada kewajiban lain ya Rasulullah? La illa antatawwa. Tidak ada kewajiban bayar yang lain kecuali kamu mau melakukan ibadah sunnah. Kalau zakatnya sunnah itu berarti sedekah, ada apalagi infak, nah, itu kan sunnah-sunnah semua. Menyantuni janda itu juga sunnah. Walaupun dengan penuh modus ya, janda, kinyes cek rapet lah ya. Dondot. Cek rapet lagi anak siji ku rapet, nek anak 5 wis klobok iku. Awas yo. Angin iso mlebu lewat kono. Terus lalu kemudian setelah Kanjeng Nabi nyebut salat, zakat, Kanjeng Nabi ngendikan sama orang tersebut wasyamu Ramadan. Ada lagi kewajiban seorang muslim yaitu puasa Ramadan. Lalu ditanya hal alayya ghairuh, apakah saya punya kewajiban yang lain ya Rasulullah? La illa antatawwa. Tidak, kecuali kalau kamu mau puasa sunnah. Lalu kemudian mungkin yang menjadi pertanyaan lagi, mengapa setelah itu Kanjeng Nabi tidak ngajari tentang dia haji? Mungkin pertanyaannya itu. Di sini ada keunikan yang saya temukan, bahwasanya haji itu di mana-mana, redaksi mana-mana, bahkan Al-Qur'an manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang dimampukan oleh Allah untuk haji. Berarti
Kalau ada orang, ya, kalau ada orang sampai matine, dia muslim, tapi delalah orang tahu iso mangkat haji, maka bukan berarti Islame kurang, ngono lho. Wah kurangnya Islam iki ora kaji kok cuma ngono cuma ngono. Mbak kaji ora kaji nyatane diundang kaji yo. Apakah dia lebih Islam? Kan gitu. Kan gitu kan. Paham nggih? Mugi-mugi sih saged. Tapi alhamdulillah Mas Kakak sih balik iki. Wes, itu alhamdulillah kita share kenikmatannya dia didaftarkan haji sama orang tuanya. Masya Allah, masya Allah. Ya muka-muka konco-konco sama apa dapat kenikmatan yang seperti itu. Iso makat kaji, buat tahun viral apa pokoknya ono gugurno kewajiban. Makanya kita sebagai Muslim itu kan kita tahu kewajibannya apa? Ono yang namanya haji. Dari sekarang sampai niato, nek onten duit kula niati haji Gusti. Nek onten duit nek onten apa duit kemampuan bahasanya ya saya tepat. Kalau saya ada kemampuan ya Allah mulai sekarang diniati kula nek wonten kemampuan haji kula haji ya Allah Gusti. Kantun jenengan paringi kula kesempatan kapan ayo aku niat loh ya. Gusti Allah ditantang. Pokoknya kayak gitu. Karena gini, kalau sampai mati kok Anda gak pernah punya niatan untuk haji karena alasan ekonomi karena alasan nggak mampu. Nanti ketemu di akhirat iku mangke dibuka hatimu sama Gusti Allah. Lho ndi ibadah niat haji kok ora ono. Kowe Islam ta ora genten dikonokno mangke. Kuatire seperti itu. Itu yang disampaikan sama Gus Bahak. Ojo sampai tekan akhirat bar dibuka diocai hatimu ternyata nggak ada niatan haji sama sekali. Koyok dene wong kiri tidak ada niatan untuk bayar zakat sama sekali gitu loh. Paham nggih? Maka ini apa namanya? Kita tetap niatkan, kudu diniatkan ya Allah Gusti jenengan engkang saged dadosake kula mampu haji. Kula niat nek wonten kemampuan tetep kula niat haji ya Allah Gusti. Kantun jenengan maringi kula kemampuan jeng kapan kan ngono. Jangan sampai tidak pernah napa niat haji karena fenomenanya yang ada di tengah-tengah masyarakat itu karena alasan ekonomi akhirnya mereka sama sekali nggak ada niatan untuk haji. Bahkan olah umroh nggak bisa. Haji dulu yang disebutkan bukan umroh kok. Nggih ta mboten? Haji. Makanya hati-hati nggih kanca-kanca diwarai sing gurung paham masalah niat haji diwarai. Nek duwe kemampuan niat haji. Begitu juga orang tuanya diajari kalau punya kemampuan dhisikno hajine. Aja ngasek di nggo sing aneh-aneh, bangun omah, tuku mobil, ora kaji iki apa? Lho kan konyol loh. Lho mobil itu 100 juta, 120 atau 150 juta. Kaji itu sekarang kemarin 50 ya. Nah 50 juta cik susuk ah. Cik susuk lah dikono Gusti Allah iki mobil ora mbok delok apa genten ngono Gusti Allah. Dan itu kan banyak orang-orang yang sudah punya mobil tapi belum kaji ya. Akeh toh. Nah ini di mana bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tetap kudu ono niat haji. Diniati kok saiki. Muga-muga saka niat dadi kenyataan. Maka lalu kemudian ini tadi ya tidak disebutkan haji karena ada qaidnya, ada ikatannya yang namanya istitoah kemampuan. Lalu kemudian Kanjeng Nabi setelah itu bukan Kanjeng Nabi. Orang tersebut mengatakan wallahi la azidu ala hadza wala angkus. Demi Allah, saya tidak akan menambahi apa yang sudah diwajibkan kepada saya dan tidak akan mengurangi apa yang sudah diwajibkan kepada saya. Lah gitu. Dalam riwayat la atatawwa'u syai'an wala angkusu mimma faradallahu alayya syai'an. Saya tidak akan ibadah sunnah apa-apa dan tapi saya di samping itu tidak akan mengurangi apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Jadi ibadah sunnah orang sing wajib-wajib tok. Nah, itu maka akhirnya Kanjeng Nabi memberikan kesaksian aflaha in sodak. Orang tersebut akan beruntung jika memang dia ucapannya benar alias melaksanakan agama ini, agama Islam ini dengan SOP-nya yang sesuai. Salate ya sing temenanan. Wis reti salate sing di lakoni sing wajib-wajib tok tapi salate ora tenanan. Lah niku ya jenenge sembrono. Kaya sakniki lah sakniki. Kadang orang niku lebih mementingkan salat napa? Tarawihnya. Ya, tapi rakaate tok sing diitung mboten tumak ninah sama
rukun-rukunnya gitu mboten. Lah seperti itu ya buat apa sholat? Sholat itu ada SOP-nya yang harus dilaksanakan. Aqallus sholat, aqallu ashahis sholat. Sholat yang paling minimal sahnya itu kan ada. Nah, misalnya maca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya kudu sing cetha macane. Subhanallah. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ana sing koyo ngono. Kan ngono sampai wong sing groyok-groyok kan sakake niku. Kayak meneh nek pas napa duduk di antara dua sujud ya. Allahu Akbar, Rabbi firli. Kalau nek sampean pinter iku Allahu Akbar Rabbi firli. Wis cukup, sah itu karena sedikit-sedikitnya doa di antara dua sujud itu Rabbi firli wis. Ini life hacks ya. Nek pas sampean mulai kan nemu imam-imam sing genah-genah ngono kan iso apa namanya minimal lah. Makanya ada apa namanya fardu-fardu yang diwajibkan kepada kita tuntaskan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan aturannya. Ojo sampai kurang. Makanya kan Nabi bener aflaha in sodak. Nek anjen bener nglakoni sesuai dengan aturan, beres urusane. Akan bejo donya jauh untuk mencari ilmu itu disyariatkan di dalam agama Islam. Nah, maka dari itu ini menjadi penutupan daripada posonan tahun ini. Apa namanya kita tutup dengan bahwasanya kamu itu kalau pergi untuk cari ilmu itu sudah ikut syariat, sudah ikut nopo aturan agama. Penake pol kon mondok iku termasuk melu aturan agama biasa. Ora coba pikir mondok iku napa? Dikon wong tuwa. Goblok tenan ana sing duwe mindset seperti itu. Jadi kalau Anda itu tolabul ilmi itu sebenarnya sedang melakukan apa? Sedang melakukan perintah agama. Ora krasa toh? Ora krasa. Akeh wong sekolah tapi ora tau ngrasakno nek niku ngibadah. Maka dari itu silahkan setelah ini kita balik tapi kembalinya ke sini niatnya sudah seperti rihlah walaupun perjalanannya dekat kene kono kajeksan atau kene kono kajen tapi rihlah ini perjalanan mencari ilmu ya, perjalanan mencari ilmu walaupun perjalanannya diboncengno bapak tekan kene ya jadi kita itu enak banyak sekali sisi kehidupan kita yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai saya sering katakan ngantuk ana ngene jero majelis kaya ngene iki ae. Kan ngoten kira. Kenapa? Karena ngantukmu dihitung karo Gusti Allah ngibadah. Wujud kita di sini itu sudah ngibadah. Enggak krasa kaya ngene iki tak sampene. Kayak ngene iki termasuk qiyamul lail. Sing awak dhewe ra tau qiyamul lail ngene iki termasuk qiyamul lail. Lu enake kaya ngono cah. Sampai kene rak krasa lu jeblok ganjaranku wah akeh ya saldoku ngono. Makanya luar biasa Gusti Allah itu pemurah luar biasa. Maka untuk penutupan majelis pada malam hari ini kita semoga masih ada umur, kita panjang umur sehat walafiat. Kemudian di akhir Ramadan ini kita diberi kekuatan lebih untuk bisa taat kepada Allah yang sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa namanya tetap ngadep dampar atau ngadep yang namanya kitab, ngadep yang namanya mutolaah di rumah. Cari ilmu ndak harus di kitab, ilmu ndak harus di buku. Bisa Anda cari TikTok yang bermanfaat ya. Bermanfaat loh ya, bukan bersusu besar bukan. Download ya biasanya FYP-nya deh. Cari-cari yang bagus-bagus ya. Jadi kita ini butuhnya muga-muga semua yang kita lakukan fi harokatina wasakanatina itu termasuk terhitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harap muga-muga sampean di sini adalah orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Kanjeng Nabi man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah itu orang itu menjadi orang baik, maka akan dipenterkan dalam masalah agama. Muga-muga nggih sampean termasuk yang itu. Dan yang terakhir sebagai saya pribadi nyuwun ngagungi pangapunten karena sebagai dewan pimpinan saya nggak tahu kalau ternyata madrasah sudah tidak kondusif lagi ya. Harusnya sudah hak kalian untuk pulang, tapi tidak apa-apalah niat nyenengke Abuya, niat nyenengke
golek ridhone Abuya. Dengan cara itu muga-muga ada futuh yang lain atau ilmu laduni yang turun kepada Anda. Syukur-syukur barokah ini akan terus-menerus bukan hanya mengiringi kehidupan panjenengan, tapi mengiringi kehidupannya orang-orang yang di sekitar Anda ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf, silahkan pulang ke rumah, salam kepada orang tua ya, salam, dapat salam dari Pak Kaji, aturke tendangan dari surganya juga ditunggu. Ngono loh. Terus tolong di rumah jangan lupa untuk ada kesempatan birrul walidain, lakukan semaksimal mungkin ya, jangan sampai disia-siakan. Kemudian kalau memang di rumah kondisinya, ini yang paling penting, di rumah kondisinya kok koyoke ora akeh taate, langsung melipiro ring ndi. Tempat-tempat yang madinatul ibadah ada di situ. Tempat-tempat yang kiranya ada ibadahnya di situ. Langsung nih menara ngono misalnya atau ring ndi, pokoke aja ngasek boten ngaji, aja ngasek boten ngibadah. Eman Ramadan seperti itu. Eman. Nanti insya Allah kita kumpul lagi di tanggal, jadwalnya sih tanggal 9. Saya beri tanggal 9 karena itu hari Sabtu kan kalau salah. Nah, biasanya TPS kan masuknya hari Ahad atau Sabtu? Sabtu masuk Aku ora ngerti, urung untuk edaran aku. Sekarang mlebu karepmu pokoke kowe mangkat pondok itu niate tolabul ilmi bagian daripada ibadah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabatin lana fi dinina ma'a ahlil qutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha minkal uyun wa qdi 'anna ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق رمضان وبجاه رمضان وبحق سيدنا محمد الذي أنزل عليه القرآن نسألك يا الله أن تعاملنا وأهلنا ووالدينا وذرياتنا طلابنا وطالباتنا أجمعين إلى يوم القيامة نسألك يا الله أن تعاملنا معاملة أهل الإيمان ونسألك يا الله أن تعاملنا معاملة أهل الإحسان أن تعاملنا معاملة أهل الجنان وأن تعاملنا معاملة أهل الرضوان ولا تعاملنا وإياهم يا الله معاملة أهل النيران ولا تعاملنا وإياهم يا الله معاملة أهل الحرمان ولا تعاملنا وإياهم يا الله معاملة أهل العصيان برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم يا منان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا تغسل لكل حوبة واستر واغفر لوالدينا ربي ومولودينا سائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضل لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولين صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.